Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Alam Petarsimpu Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang cara membuat SKP triwulan 4. Langkah pertama, kita login dulu di e-kinerja kita masing-masing. Lalu langkah berikutnya, kita cari periode SKP tahun berjalan tahun 2024. Kemudian kita langsung ke menu penilaian ini ya. Kita langsung ke menu penilaian. Kemudian kita lihat di bawah, karena di sini yang ada baru triwulan 3. Jadi yang kita membuat adalah triwulan 4. Caranya, kita balik ke atas, kemudian kita tambah periode penilaian, kemudian kita pilih periodenya, berarti triwulan 4. Kita pilih, kemudian kita OK. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini yang kita akan buat SKP triwulan 4. Batas penilaiannya atau batas buatnya itu nanti 30 Januari 2025. Dan langkah berikutnya adalah, kalau kita sudah membuat periodenya, langkah berikutnya kita langsung masuk ke rencana aksi. Kemudian kita isi poin-poin rencana aksi yang berjalan di triwulan 4. Kita sesuaikan dengan kegiatan kita yang sudah terlaksana. Kalau ada rencana hasil kerja yang tidak ada kegiatannya di triwulan 4, maka silakan dikosongkan rencana aksinya supaya tidak meminta bukti dukung. Nah, misalnya ini, karena ini ada, maka kita isi. Jadi yang ada semua kita isi. Nah, maka rencana aksi kita isi, targetnya jangan dilupa. Kemudian yang kedua juga, target jangan dilupa. Jadi kita isi semua kalau ada kegiatannya. Kemudian ini juga, kemudian kalau misalnya tidak ada, umpama ini kita yang 5 tidak ada, maka boleh untuk tidak diisi. Kalau tidak kegiatannya, silakan dikosongkan. Nah, ini kita sudah isi dua-dua. Apa kita sudah isi semua? Ada 2 yang kita kosongkan karena tidak ada kegiatannya di triwulan 4. Jadi kalau tidak ada, silakan dikosongkan. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah isi, kita kembali lagi, kita scroll ke bawah. Nah, ini triwulan 4. Langkah berikutnya adalah kita menginput atau mengisi bukti dukung. Setelah rencana aksi, langkah berikutnya adalah kita melakukan penginputan bukti dukung. Kita masuk bukti dukung. Nah, ini
Ini jangan dilupa bukti dukung dan realisasi. Nah, untuk mengisi ini kita tinggal masuk di Google Drive kita di email, lalu kita ambil link setiap rencana aksi yang sudah kita bikin. Contoh, kita masuk ke Google Drive kita, kemudian kita pilih linknya. Misalnya ini yang pertama ini. Nah, ini kita bagikan, kemudian kita salin link. Untuk linknya ini harus dibuat public, artinya supaya bisa dilihat oleh tim penilai, jangan di pribadi. Setelah kita copy linknya, ini untuk membuat folder linknya ini sudah ada di tutorial video kita sebelumnya, baik itu kita buat melalui komputer, laptop, maupun kita buat link melalui handphone atau HP. Kemudian kita paste di sini nama bukti dukungnya apa. Tadi kita istar bukti dukungnya 1T4, berarti rencana aksi pertama triwulan 4. Kemudian kita paste linknya di sini. Kemudian kita oke. Kalau misalnya rencana aksinya kan ada 3 kolom, maka semua kolomnya disamakan. Semua kolomnya disamakan untuk linknya. Atau mau buat juga berbeda juga tidak masalah. Yang penting dokumennya ada. Ini kita semua buatnya sama semua. Jadi diisi semua bukti dukungnya. Semua rencana aksi yang sudah kita isi tadi kita isi semua. Jadi linknya itu harus dibuat public dulu ya, supaya bisa dilihat oleh tim atau atasan kita yang menilai. Kita paste semua, lakukan langkahnya semua sama, copy link kemudian paste. Untuk 3 kolom ini linknya bisa disamakan, atau juga membuat berbeda juga tidak mengapa. Kami di sini buatnya semua sama. Kemudian ini lagi kita paste semua link yang sudah kita buat tadi, kita masukkan semua. Isi sampai semua selesai. Ini yang keempat lagi. Ini. Jadi kita lakukan semua, caranya sama. Kemudian rencana aksi yang terakhir. Kita copy lagi linknya. Kita paste lagi di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita sudah isi bukti dukung, semua sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita mengisi realisasi. Ini realisasi.
Nah, realisasinya ini ada dua bentuk. Ini RHK rencana aksi yang pertama, realisasinya adalah coba kita cek buat satu dokumen. Maka satu dokumen untuk sumber datanya ini ada, kalau misalnya kuantitas sama kualitas ini sama sumber datanya, kecuali waktu ini dia ketepatan waktu. Coba kita isi waktunya. Misalnya ini satu dokumen, sumber datanya penilaian pimpinan untuk kuantitas, sama halnya juga dengan kualitas. Sama kualitasnya misalnya di sini 100%. Sumber datanya penilaian pimpinan. Lalu untuk waktunya ini, realisasinya itu adalah karena dia triwulan, maka kita masukkan 3 bulan. Sumber datanya waktu kegiatan, artinya waktunya adalah 3 bulan, seperti itu. Lakukan semua di semua rencana aksi. Untuk kuantitas sama kualitas sama, dasarnya penilaian pimpinan. Untuk ketepatan waktu adalah waktu lama. Kita masukkan semua atau dokumen penilaian pimpinan. Kedua lagi begitu, 100% penilaian pimpinan. Lalu untuk waktunya tadi 3 bulan waktu kegiatan berdasarkan waktu kegiatan sumber datanya. Sama juga dengan ini, realisasinya silakan sesuaikan untuk sumber datanya penilaian pimpinan. Kemudian kualitas 100% penilaian pimpinan. Kalau mau dibuat 100% juga bisa, asal jangan 25%, karena itu masuk tidak baik, seperti itu. Jadi kita isi semua realisasi satu dokumen sumber data penilaian pimpinan. Jadi mau 2 dokumen bisa, tergantung target yang sudah kita susun, yang sudah kita isi. Kita masukkan semua realisasi 3 bulan sumber data waktu kegiatan. Kita oke. Di bawah lagi dokumen sumber data penilaian pimpinan, kita oke. Kualitasnya 100%, 90, 80 bisa penilaian pimpinan, kemudian kita oke. Kemudian waktu kegiatan semua 3 bulan, karena ini adalah triwulan. Sumber datanya waktu kegiatan. Nah, selesai kita membuat SKP. Sudah selesai. Kita sudah melakukan penginputan rencana aksi. Kita lanjut dengan penginputan bukti dukung dan lalu realisasi. Artinya berarti SKP yang sudah kita buat untuk triwulan 4 ini sudah selesai. Langkah berikutnya kita tinggal menunggu pimpinan untuk memberikan penilaian di sini. Ya, kita menunggu pimpinan. Jadi sudah selesai yang pertama tadi, kita isi rencana aksi di sini. Ini. Jadi kalau rencana aksinya tidak ada kegiatannya di ada RHK yang tidak ada kegiatannya di triwulan 4, maka silakan dikosongkan. Kalau sudah mengisi rencana aksi, selanjutnya adalah mengisi bukti dukung ini. Si bukti dukung yang diisi adalah bukti dukung dan realisasi. Untuk kuantitas sama kualitas, sumber datanya sama, penilaian pimpinan, kemudian waktu kegiatan, sumber datanya adalah waktu kegiatan atau waktunya, berarti dia 3 bulan, karena dia SKP triwulan. Baik, demikian untuk cara buat SKP triwulan 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.